Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu penguji untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana saudara-saudara kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Baik, saya pada pertemuan hari ini akan menjelaskan tentang kesetaraan massa dan energi. Oke ya. Namun untuk sebelum mengawali kuliah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Dapat diakhiri. Nah, kemudian sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran ya di Google Form. Linknya sudah saya kirimkan ke ketua kelas. Nanti silakan ketua kelas untuk membagikan ke grupnya seperti itu. Lanjut. Peraturan perkuliahnya sama ya. Ini yang diperbolehkan. Kemudian ini yang dilarang. Sama kayak seperti sebelumnya ya. Nah, paham semua ya? Baik, kita lanjut. Sebelum masuk materi, nah, gimana? Sudah nonton atau belum film ini? Nah, oke, ada yang sudah nonton, ada yang belum. Oh, ada yang masih setengah. Oke, jadi saya tidak mewajibkan ya saudara-saudara ya, karena ya di endorse juga enggak sama film ini. Hanya saja untuk membantu memahami, mungkin saudara ada yang masih bingung atau mungkin sukar untuk membayangkan bagaimana sih cara pikir Einstein tentang teori relativitas khusus. Nah, maka saya merekomendasikan film ini yang kira-kira nanti bisa membantu lah untuk menganalogikan ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum masuk, ada pertanyaan dulu ya. Bagaimana jika sebuah benda bermassa M diberi gaya konstan terus-menerus? Nah, ini kita kilas balik dulu ke materi sebelumnya. Ada yang bisa menjawab? Silahkan mungkin menurut pandangan Newton dulu boleh. Ya, mengalami percepatan. Oh ya, tolong sebutkan nama dan nomor absen ya saat menjawab. Oh, Andi ya, baik Andi. Nah, maka Newton menjawab ya, sesuai dengan bentuk lain hukum 2 milikku, tentunya F sama dengan MA, maka benda akan mengalami percepatan dan kecepatannya akan terus bertambah hingga tak hingga. Jadi kalau mengacu teorinya Newton atau pandangannya Newton, kalau benda dikasih gaya konstan terus-menerus, maka benda akan mengalami percepatan dan kecepatannya akan terus bertambah hingga tak terhingga. Baik, terima kasih Andi ya. Nah, kemudian berikutnya mungkin ada yang mau menjawab menurut pandangan Einstein sekarang. Baik Budi, silahkan. Oke, terima kasih Budi, betul ya. Nah, jadi ibaratnya Einstein itu bilang gini, maaf itu tidak mungkin terjadi karena kecepatan cahaya adalah kecepatan yang absolut. Nah, artinya benda atau energi lain bisa bergerak mendekati, tetapi tidak akan pernah melebihi kecepatan cahaya. Oke ya, nah kenapa kok seperti itu menurutnya Einstein seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi, nah masih ingat ya massa relatif. Jadi sebuah benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya maka massanya nanti tidak bernilai tetap seperti itu. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak jika yang terjadi apa kalau misalnya kecepatannya itu sangat kecil, kemudian bagaimana jika kecepatannya itu sangat besar? Seperti itu. Bagaimana jika kecepatannya sangat kecil? Silahkan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, boleh. Charlie, silahkan. Oke, jadi kalau kecepatannya sangat kecil, menurut Charlie, nanti M akan sama dengan M0 ya. Baik, betul sekali. Jadi kalau V sangat kecil dibandingkan kecepatan cahaya, jadi seperti ini misalkan V-nya itu bernilai 10 meter per second, sedangkan kecepatan cahaya kan 30 juta. Jadi kan sangat kecil ini. Satu dikurangi sesuatu yang sangat kecil, 0,00, ya hampir enggak berpengaruh. Nah, maka kita anggap saja mendekati 1. Akar 1 nanti hasilnya 1, M0 dibagi 1, M0. Maka
nilainya M mendekati M0 atau hampir sama. Itu kalau V-nya sangat kecil, seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika V-nya sangat besar? Silahkan, ada yang mau jawab? Oke, Dilan boleh. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau menjawab juga dengan bahasa yang lain tentunya ya, jangan tinggal mengulang bahasa Dilan. Oh baik, Milea, silahkan. Oke, terima kasih. Nah, jadi betul sekali ya menurut Dilan dan Milea, meskipun kalau Bapak ulang seperti ini ya, Dilan tadi menjawabnya kalau seandainya V-nya mendekati cahaya atau sangat besar, maka M-nya makin besar. Nah, kemudian kalau menurut Milea, saat V-nya mendekati cahaya, maka benda akan kehilangan percepatan. Oke, jadi keduanya, jawaban Dilan dan Milea itu saling berkait ya. Nah, Bapak nggak tahu duduknya jauh, tapi kok jawabannya berkaitan ya. Baik, jadi seperti ini. Apabila V bernilai mendekati C, maka M akan bertambah besar. Betul, jadi kalau misalkan V itu mendekati C, V itu mendekati C, jadi istilahnya kan hampir sama ya. Nah, kalau hampir sama, anggap saja 0,000, maaf kok 0,99999 gitu ya. Maka 1 dikurang 0,99 kan 0,0000. Nah, M0 dibagi 0,00 itu tadi, ya berarti kan nanti akan sangat besar. Kemudian konsekuensinya kalau massa sangat besar, nanti akan kehilangan percepatan. Percepatannya akan menurun. Jadi massanya berubah. F sama dengan M kali A. Kalau M-nya naik, sedangkan gayanya konstan, maka A-nya akan mengecil sampai hilang ya, sehingga nggak mungkin kecepatan itu melampaui kecepatan cahaya. Nah, materi kita hari ini tentang kesetaraan massa dan energi ya. Jadi ini merupakan materi yang menjadi cikal bakal reaktor nuklir ya. Ini foto dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian yang kedua itu merupakan cikal bakalnya bom atom. Ya, di Perang Dunia II ya, ini yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Betul. Nah, baik, kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya capaian pembelajaran mata kuliahnya yang pertama adalah nanti mahasiswa mampu memprediksikan energi pada benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik. Kemudian metode pembelajaran kita diskusi dan tanya jawab, dan referensinya silahkan pakai buku Arthur Beiser boleh, Kenneth Grant boleh, dan yang kita pelajari khusus hari ini itu ada di papernya Einstein. Nah, kurang lebih seperti ini judul dari paper Einstein ya. Does the inertia of a body depend upon its energy content? Apakah kelembaman suatu benda bergantung pada kandungan energinya? Nah, seperti itu tuh, kurang lebih ya. Itu ditulis Einstein tahun 1905. Jadi sama dengan paper yang teori relativitas khusus. Nah, jadi paper Einstein di sini awal mulanya menulis ulang kesimpulan dari paper sebelumnya bahwa energi yang diukur kerangka yang diam itu nanti akan berbeda dengan energi yang diukur dengan kerangka yang bergerak, meskipun itu adalah hal yang sama, maksudnya sama-sama sebuah energi ya, tapi kalau yang diukur orang yang diam sama bergerak hasilnya beda. Baik, lanjut. Nah, ini ya, jadi Einstein itu mengibaratkan ada dua orang, kita anggap saja Roma dan Ani ya, ada Roma kemudian Ani, itu memegang senter. Nah, di mana Roma adalah orang yang berada di kerangka diam, kemudian Ani merupakan orang yang berada di kerangka bergerak. Nah, jadi kerangka ini sudah kita pelajari di sebelumnya juga ya. Nah, kemudian jadi perbedaannya ada di sini. Roma menyadari senter ini diam karena Roma kan memegang senter itu. Dia ada di stasiun memegang senter, dinyalakan. Nah, namun Ani menganggap senternya bergerak karena Ani melihat Roma kan bergerak. Nah, otomatis senternya juga ikut menjauh seolah-olah. Jadi, kalau Roma menganggap senternya tidak memiliki energi kinetik, sedangkan Ani menganggap senternya itu memiliki energi kinetik.
Lanjut. Nah, jadi solusinya Einstein seperti ini untuk perbedaan pendapat mereka berdua. Yang pertama, jadi anggaplah senter memancarkan energi cahaya kedua arah. Jadi ada yang ke arah sumbu X, ada yang berlawan arah sumbu X. Yang kedua, anggaplah atau misalkan energi yang memancar ke depan atau ke belakang, ke kanan atau ke kiri ini ya istilahnya ya. Itu setengah L sehingga totalnya adalah L. Oke. Yang ketiga, selanjutnya energi total menurut Roma disimbolkan E dan menurut Ani disimbolkan H. Oke, kemudian ini ya 3 ini untuk bekal selanjutnya. Next. Oke, nah ini kita kembali ke rumus yang awal. Saya tulis ulang ya saudara. Nanti biar mempermudah, seperakar min ini diganti dengan gamma ya, ini transformasi Lorentz. Kemudian V per C-nya diganti dengan beta untuk berikutnya nanti. Biar meringkas ya, dimisalkan seperti itu. Oke, berdasarkan hukum kekalan energi, E awal sama dengan E akhir. Kemudian artinya kan energi awal harus sama dengan energi akhir. Sekarang menurut Roma dulu ya. Menurut Roma dulu, kira-kira menurut Roma energi yang dipancarkan senter ke kanan sama ke kiri ini sama nggak? Ya sama ya, karena Roma berada dengan senternya, jadi melihatnya ya sama-sama setengah L seperti itu. Nah, jadi menurut Roma L kanan sama dengan L kiri. Oke, kalau menurut Ani, silahkan mungkin ada yang bisa atau membantu Bapak untuk menjawab. Gimana kalau menurut Ani, sedangkan kan sinarnya di sini mengarah ke Ani, sedangkan ini mengarah ke sana gitu, atau kebalikannya. Oke, kenapa kok berbeda? Siapa tadi yang menjawab? Edi, oke. Kenapa kok berbeda, Edi? Betul ya. Jadi kata Edi karena arahnya ini kan vektor ya, kecepatan vektor. Jadi arah itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi kalau kita cek seperti ini. Ini kalau menurut Roma L kanan sama dengan L kiri, sama aja. Kalau menurut Ani beda. Kalau menurut Ani berbeda ya. Nah, yang ke kanan ini kan min ya, min yang ke kanan, maka V-nya kan bersifat positif. Ya, jadi V tetap min 1 min. Jadi ini gamanya itu ini hilang ya. Ini hilang diganti gamma, kemudian V per C diganti beta. Jadi nggak usah bingung ya, ini aslinya sama dengan ini. Oke. Karena ke kanan dia searah, V-nya positif, jadinya tetap 1 min. Kemudian kalau yang ke kiri, V-nya ini negatif. Jadi kan negatif kan jadinya positif seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita substitusi. H0 sama dengan H1 plus. Nah, ini dijumlahkan. Jadi kalau dijumlahkan kan min B cos C ditambah plus B cos C kan habis nanti. Nah, sisanya 2LY per 2. Maka tinggal, maaf kok LY sih, L gamma. Nah, jadi 2L gamma per 2 nanti tinggal gamma L. Seperti itu ya. Oke, next lanjut. Kemudian berikutnya, menurut prinsip kekekalan energi dan relativitas sudah terpenuhi ya, maka dapat dihitung selisih H0 dan E0. Jadi ini selisih energi awalnya menurut Ani dan menurut Roma. Oke. Jadi H0 min E0 menurut Ani kan ini tadi 1 plus gamma L. Kemudian kalau menurut Roma E1 plus L. Jadi bisa ditulis demikian ya. Baik, sebelum lanjut kalau ada pertanyaan langsung tanya ya, silakan untuk instruksi angkat tangan. Nah, oke, silahkan dilihat lagi nih. Kemudian H0 min E0 merupakan selisih energi yang didapat karena perbedaan kerangka acuan ya, di mana H0 itu menurut Ani dan E0 menurut Roma. Nah, perbedaan kerangka acuan itu tadi menyebabkan perbedaan nilai energi kinetik yang menjadi perdebatan Roma dan Ani sebelumnya kan terkait energi kinetik.
di mana Roma berpendapat nggak punya, energi kinetiknya nggak ada, sedangkan Ani bilang senternya akan menjauh, ya berarti ada. Kalau bergerak itu kan ada energi kinetiknya, maka bisa ditulis seperti ini, H0 min E0 sama dengan K0 plus C, kemudian H1 min 1 sama dengan K1 plus C. Jadi ini selisih energi awal dan ini selisih energi akhir. Nah, kenapa kok ada konstanta C? Karena kita tidak tahu yang berselisih atau yang menjadi selisih itu tadi energi apa. Jadi kita anggap saja energi kinetik plus C yang menjadi selisihnya. Oke ya, lanjut. Nah, jadi kalau ditulis energi kinetik atau selisih energi kinetik kayak gini nih. K0 min K1, jadi plus C-nya kita anggap pindah ruas saja ya. Jadi kan ini min C, ini nanti juga min C. Tapi K0 min K1, C-nya kan habis nanti. Atau tinggal K0-nya H0 min E0 dikurang H1 min E1. Atau ini tadi H0 min E0 itu adalah gamma L per L. Oke, jadi H0 min E0, maaf, H0 min E0 gamma. Kemudian H1 min E1 itu min L. Atau boleh ditulis menjadi L dalam kurung gamma min 1. Kan kalau dikalikan sama saja dengan atasnya. Baik, yang pertama ya, selisih energi kinetik itu muncul setelah senter melakukan radiasi. Artinya ada hubungan antara menurunnya energi kinetik senter setelah radiasi. Jadi ada selisih energi kinetik setelah senter tadi memancarkan cahaya. Jadi ada hubungannya di sini. Kemudian menurut Roma senternya diam. Jadi EK-nya sama dengan 0. Dan menurut Ani senternya memiliki energi kinetik konstan atau kecepatannya tidak berubah. Jadi kalau energi kinetik konstan, maka energi apa yang sebenarnya berkurang? Gitu ya, kita belum tahu di sini. Kemudian yang ketiga, karena gamma sendiri kan bergantung terhadap kerangka acuan si pengukur. Jadi gamma itu bergantungnya kan dengan kerangka diam dan kerangka bergerak. Nah, yang keempat, L sendiri besarnya bergantung frekuensi radiasi. Jadi kita memang belum tahu ini kenapa energi apa yang berkurang itu menyebabkan energi kinetik berbeda. Nah, kemudian yang kelima adalah penyebab energi tersebut turun tidak ada hubungannya dengan sifat Z. Ya, maksudnya gini, senternya kan tidak meleleh ataupun tidak apa sama. Jadi inilah yang dicari tahu Einstein. Baik ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke? Baik, belum ada. Lanjut. Nah, kita menggunakan ekspansi binomial ya. Ini binomial Newton. Nanti hasilnya akan diperoleh seperti ini. Gamma min 1 nanti akan sebanding dengan setengah beta kuadrat. Nah, kita tahu kan beta tadi V per C, maka ya V kuadrat per C kuadrat. Gamma min 1, nah gamma min 1 itu kan sama kayak selisih energi kinetik gamma min 1 ya. Berarti bisa ditulis seperti ini. Gamma min 1 itu selisih energi kinetik. Nah, maka selisih energi kinetik sama dengan L V kuadrat per 2C kuadrat. Oke, lanjut. Nah, kita cocokkan dengan definisi energi kinetik ya. Energi kinetik itu kan mv kuadrat per 2 atau setengah mv kuadrat. Nah, sedangkan ini tadi selisihnya adalah L V kuadrat per 2C kuadrat. Jadi ini boleh dicoret V kuadrat dua-duanya, maka M sama dengan L per C kuadrat. Nah, paper Einstein tersebut menghasilkan konsekuensi berikut. Persamaan Einstein kan ini, M sama dengan L per C kuadrat. Nah, maka massa ini kan dipengaruhi energi. Ya, M sama dengan L per C kuadrat ya. Oke, jadi konsekuensinya seperti ini kalau bisa disimpulkan ya. Yang pertama, apabila EK berkurang, maka konsekuensinya massa juga berkurang proporsional terhadap L per C kuadrat. Jadi kalau ada pengurangan EK, maka konsekuensinya massa juga harus berkurang.
Dan pengurangannya itu proporsional dengan L per C kuadrat. Kemudian yang kedua, EK yang berkurang ini dapat berubah menjadi energi apapun dan tetap akan mengurangi massa. Maka ada kesetaraan antara massa dan energi. Lanjut. Yang ketiga, besaran energi yang selama ini kita ukur sebenarnya proporsional dengan massa yang dikandung. Massa dan energi mengukur hal yang sama, hanya beda satuan. Nah, itu konsekuensi dari paper Einstein ya. Kemudian yang keempat, jika konsekuensi 2 diterima, maka massa tidak lagi ukuran kelembaban benda, melainkan energi yang dikandung benda itu sendiri. Jadi massa dan energi itu adalah hal yang sama di sini ya. Mohon perhatiannya ya. Nah, jadi massa dan energi itu merupakan hal yang sama. Jadi kalau bisa dikatakan massa itu adalah energi yang terkurung dalam suatu objek. Jadi massa itu adalah sebuah energi yang terkurung dalam suatu objek. Nah, sedangkan energi adalah massa yang dibebaskan. Jadi misal ada sebuah benda, nah dalam massa benda itu ada energi. Energi yang terkurung pada sebuah objek tuh maka akan menjadi massa atau materi. Jadi kesimpulannya Einstein seperti ini. Oke, baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Berarti lanjut ya. Nah, jadi kesimpulan itu tadi di mana M sama dengan L per C kuadrat itu populer ditulis E sama dengan MC kuadrat. Jadi L-nya energi gelombang elektromagnetik itu diganti dengan E karena banyak orang lebih familiar dengan simbol E untuk ukuran energi. Nah, ini kata Einstein ya. Saya tidak menulis E sama dengan MC kuadrat. Saya menulisnya jika benda atau memancarkan energi radiasi, massa benda itu berkurang atau proporsional ya dengan L per C kuadrat, sama kayak yang sebelumnya. Kesimpulannya seperti itu. Nah, sebenarnya ya agar adil ya mereka adalah sebenarnya yang dikatakan itu sama, cuman beda penulisannya gitu saja. Oke, kemudian diskusinya ini ya. Bila K adalah energi kinetik dari sebuah partikel, V adalah kecepatannya, maka massa dia silahkan dicari. Dan untuk materi berikutnya nanti silahkan nonton film ini dulu. Nah, jadi Einstein and Eddington. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri kuliah, mari kita berdoa. Dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.